Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم. أقول لكم أيها الإخوة أينما kuntum, terutama kepada panitia di bawah asuhannya Ustadz Hamid Arif, Masya Allah, barakallahu fikum. Ustadz, Masya Allah, ini ana pikir termasuk webinar yang Masya Allah sangat berhasil sekali. Dan juga kepada antum semuanya, para peserta webinar kali ini, barakallahu fikum. Ini kita semuanya adalah para da'i, para duat at-tibbun nabawi, para duat bekam sunnah dengan keikutsertaan webinar kali ini. Bismillah, kita bicara tentang bagaimana menghadapi nyeri, ya, menghadapi nyeri dengan bekam sunnah. Coba Anda melakukan sebuah pendekatan riset, ya, penelitian dari Anda ambil dari NCBI. Jadi ini Anda bukan ilmu Anda, ini Anda hanya sekedar kopas saja, ya. Ketika kita bicara tentang nyeri, Anda awali dulu, ya, dengan 6 teori manfaat bekam yang berhubungan dengan nyeri. Ya, pertama teori nitric oxide, ya. Nah, dari nitric oxide teori ini kita akan bisa memahami bahwa bekam ini menghasilkan efek relaksasi otot dan juga perubahan struktural jaringan lokal, termasuk peningkatan sirkulasi darah. Karena target dari bekam atau hijamah ini adalah damawiyah. Maka ketika kita bicara bekam sunnah, yaitu bekam yang hanya dilakukan artinya bekam yang dinisbatkan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, imma qalian, imma fi'lian, imma takriran, imma sifatan, ya. Nah, sementara kalau dari fi'liyah, Rasulullah dalam hubungannya dengan hijam atau bekam itu hanya mengenal satu teori saja, hanya mengenal satu moda, yaitu damawiyah atau wet cupping terapi atau ngeluarin darah, ya. Bukan berarti kalau bekam kering tidak boleh, boleh aja. Tapi apa ya, udah siap makan, ngemplok begitu, ya. Di stop sudah siap gitu ya, tinggal ngemplok ya. Jadi tidak maksimal maksudnya, ya. Teori yang kedua, activation immune system, ya. Nah, dari teori ini akan menghasilkan efek imunologi, menguatkan sistem pertahanan tubuh. Masya Allah, ya. Jadi kalau umpamanya banyak sekali helbar-helbar yang untuk meningkatkan imunitas, maka hijamah ini Masya Allah, ya, sangat aktif sekali, bisa mengaktifasi peningkatan imunologi itu. Dan juga penyesuaian hormonal atau hormonal adjustment. Kemudian teori yang ketiga dan seterusnya itu Pengate teori atau teori gerbang nyeri, kemudian diffuse noxious inhibitory control, teori penghambatan respon nyeri yang disamarkan mungkin, ya. Ya, moga aja nanti kalau umpamanya akan ada yang koreksi. Kemudian yang teori berikutnya reflex zone teori atau teori zona refleks, ya. Nah, ini dari 3 macam teori ini akan menghasilkan pengurangan nyeri dan perubahan sifat biomekanik kulit, ya. Itu. Jadi dengan teori-teori yang Anda ambil dari NCBI, silahkan aja nanti kalau yang mau browsing ke NCBI, The Medical Perspective of Cupping Therapy, Effect
and Mechanism of Action, NCBI. 6 macam teori-teori yang ada disampaikan dalam riset NCBI ini maybe overlap, tapi juga maybe overchangeable, ya, Masya Allah, maybe interchangeable to produce various therapeutic effect. Jadi dia merupakan kombinasi dari berbagai macam efek yang memungkinkan bisa menghasilkan, ya, efek terapi, ya, itu. Jadi kayaknya kalau umpamanya dari teori ini yang disampaikan di riset ini, no single theory exists. Jadi tidak ada teori tunggal. Nah, teori-teori itu bisa dikombinasikan untuk menimbulkan efek bekam yang optimal. Jadi la tujad nadriyatun wahidatun li syarhil athar al-kamilah lil hijamah. Kemudian dari teori-teori ini tidak ada satu teori tunggal yang menjelaskan manfaat bekam. Jadi maksudnya satu teori boleh jadi berdiri, tapi lebih banyak kalau Anda memahami ini jadi kombinasi, ya, interchangeable tadi, ya, terhadap berbagai macam teori, sehingga kemudian inilah yang Anda pahami dari hadis Rasulullah tentang hijamah apa? Afdalu ma tadawaitum bihi al-hijamah. Jadi secara tidak langsung, ya, kita memahami dari 6 macam teori ini sebenarnya sudah langsung menjelaskan makna dari hadis Rasulullah afdalu ma tadawaitum bihi al-hijamah wal qustul bahri. Sesungguhnya pengobatan paling ideal yang kalian lakukan adalah hijamah dan al-qustul hindi atau qustul bahri yang sekarang lagi viral, yang lagi booming, ya, diindikasikan sebagai obat untuk melawan COVID-19. Wallahu a'lam. Baik, ketika kita bicara tentang cara penanganan nyeri dengan hijamah ini, kita harus secara definitif dulu, ya. Maka untuk pengantarnya kita bicara nyeri, dalam bahasa Arabnya kalau nyeri itu al-waja' atau al-alam. Ya, al-waja' atau al-alam. Kalau al-waja', ya, al-waja' itu diartikan sebagai maradun mu'limun, ya, sakit tapi yang menyakitkan. Apa ya, sakit ya, menyakitkan, ya, nyeri itu, ya, nyeri. Seperti kata waja'ul masanah itu bladder yang disebut dengan sistalgia, atau waja'ul ma'idah itu stomach, perut besar, lambung, bahasa Jawa ini waduk, ya, gastrodynia, ya. Nah, itu kita ada porsinya masing-masing. Kalau al-alamu bedanya dengan al-waja'u di mana? Al-alamu itu waja'un syadid, yang nyeri yang sangat sekali. Maka tidak bisa disamakan dengan al-marad. Kalau al-marad itu kata yang bersifat umum, mencakup segala illah, tutraku ala kulli illatin fil insan idza urifa nauhu, jika diketahui jelas jenisnya, sebabnya, itu disebut dengan al-marad, ya. Beda lagi dengan ada, ya. Kalau ada itu tidak diketahui jenisnya, sebabnya, ya, makanya dia umum, kullu maradin zahir au batin, yang tampak ataupun yang tidak tampak, ya. Maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha anzala da'an wa anzala lahu dawaan wa anzala lahu syifaan, ya. Sabda Rasulullah ini mencakup semua jenis penyakit apapun itu. Maka di sini tidak disebutkan dengan innallah anzala maradon, bukan begitu. Innallah anzala da'an, Masya Allah. Jadi kita memahami hadis, terutama hadis-hadis pengobatan juga ada ilmunya, ya, ada dari sisi lugawiyahnya, sebegitu detail seharusnya kita memahami. Maka yang bersifat batin, ya, ada batin, ada daul batin, seperti kata al-Munkadir, ya, dalam Sahih al-Bukhari,
Wa ayyudain adwa'u minal bukhl. Dan penyakit apa yang lebih parah daripada kepelitan, daripada kebahilan, ya. Jadi bakhil itu termasuk penyakit, tapi penyakit batin, ya. Beda lagi dengan al-adza, beda lagi dengan as-saqam atau as-suqamu, ya. Kalau as-suqmu itu penyakit tapi sudah kronikal, ya. Bahkan tidak ada harapan untuk sembuh, itu sakim, orangnya sakim, ya. Tuh. Jadi Masya Allah ya, banyak indikasi-indikasi yang memang harus kita pahami sedemikian rupa. Ketika kita bicara tentang nyeri, maka ayat Al-Quran sebagai landasannya itu kembali kepada An-Nisa ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mengkufur, yang mengingkari ayat-ayat kami, maka kami akan bakar mereka dengan api. Nuslihim itu kami bakar mereka. Tapi untuk takkid, sebagai takkid ditambali dengan naron. Kalau membakar tentu saja dengan api, ya. Tapi Masya Allah, uslub Al-Quran begitu hebat sekali. Nuslihim naron sebagai penegasan, betul-betul bakar dengan api. Maka takkid ini bisa menjadi sebuah ukuran tentang kualitas api yang dimaksudkan itu hanya mampu membakar kulit saja tanpa membakar sampai kepada dagingnya. Kullama nadijat, setiap kali kulitnya gosong, badalnahum juludan. Kulit yang awalnya tadi diganti lagi dengan kulit yang baru. Tujuannya apa? Liyadzukul adab, rasakno dewi, ya. Karena apa? Mereka telah mengingkari ayat-ayat Allah. Pertanyaannya, pergantian itu terjadi berapa kali? Dalam sehari, dalam seminggu, dalam sebulan? Atau dalam sehari beberapa kali? Baik, lanjut. Pertanyaan tadi ya, mungkin ada yang bertanya, pergantian kulit itu terjadi berapa kali dalam satu waktu? Nah, ini At-Tabrani dalam Al-Bunyamu Al-Sad, ya. Menurut pendapat Mu'ad bin Jabal, ya, itu pergantian terjadi dalam 100 kali dalam setiap 1 jam. Coba bayangkan, pergantian kulit orang-orang kafir di hari kiamat itu, ya, 100 kali dalam setiap 1 jam. Berarti berapa itu, ya? Berarti dalam 40 detik, dalam setiap 40 detik, ya, dibakar, gosong, ganti lagi, ya, bakar lagi, gosong lagi. Aduh, Masya Allah, na'udzubillah. Bukan Masya Allah, ya, na'udzubillah min dzalik, ya Allah, lindungi kami, ya. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar. Sementara Abu Nuaim al-Isfahani dalam kitab Hiyatul Auliya, ya, menukil pendapatnya Ka'ab bin Mu'ad, ya, dalam 1 jam pergantian kulit orang kafir ketika diazab itu selama 120 kali. Ishrina wa miyah marrah atau miyah wa ishrina marrah. Seru banget, ya. Na'udzubillah. Ya Allah, lindungi kita dari siksa kubur dan siksa api neraka. Lanjut kepada hadis nyeri dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Dia meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Beliau bersabda, Innal mu'mina min ahlil imani bimanzilati ras minal jasad, ya'lamul mu'minu li ahlil imani kama ya'lamul jasad lima fir ras. Akhrajahu Ahmad, ya. Orang mukmin itu, satu orang mukmin, karena keimanannya itu seperti posisi kedudukan kepala dari seluruh jasad. Kalau satu orang mukmin mengalami sakit ya'lam, nyeri, maka seakan-akan seluruh jasad juga nyeri. Begitu juga yang dialami oleh orang mukmin yang lainnya.
Ya, makanya masa pandemi ini tidak boleh ada yang mengeluh, ya. Karena boleh jadi kita sebenarnya lebih beruntung daripada orang lain yang tidak beruntung. Makan pun kesulitan, ya. Maka kita gotong royong membantu mereka. Hadis yang kedua, Asad bin Zurarah itu pernah disundut pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minad dubhah. Az-zubhah itu al-udrah. Al-udrah itu tonsilitis. Tonsilitis itu amandel. Jadi diobati minad dubhah. Jadi ada sakit tertentu itu ada dengan sebutan tertentu juga dalam bahasa Arab. Terus hadis yang ketiga dari Utsman bin Abil As, annahu atan-nabi ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Utsman wa bi waja'un qad kada yuhlikuni. Dan waktu itu ketika aku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, aku sedang mengalami sakit yang kesakitan maksudnya, ya, yang hampir-hampir itu membuat aku tidak sadar diri. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan advice agar Utsman bin Abil As ini mengucapkan doa dengan cara mengusapkan tangan kanan di bagian yang sakit, terserah di mana, yang sakit mana, sakit gigi ya berarti sakit gigi diletakkan di pipi atau di giginya, ya. Semoga aja deh, ya, itu yang bersifat fleksibel aja maksudnya. Dengan mengucapkan 7 kali a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajid. Dalam hadis wa uhadir. Dalam hadis lain baca bismillah 3 kali dulu. Bismillah, 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 terus dilanjutkan dengan a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadir. Moga itu diamalkan ketika antum merasa sakit atau yang menjadi penghijamah, menjadi terapis, dokter, siapapun, pasien-pasien ini dianjurkan, insya Allah itu akan menjadi al-fa'al, termasuk salah satu cara secara persepsi untuk mengurangi nyeri. Hadis berikutnya, inna afdala ma tadawaitum bil hijamah kutul bahri wa la tu'adzibu sibyanakum minal udrah. Udrah tadi sama dengan adzubhah, tonsilitis atau amandel. Pengobatan, ya, ini tadi yang hadisnya yang Anda pernah singgung di atas, inna afdhala ma tadawaitum bil hijamah wal kustul bahri. Hadis yang berikutnya, ya'lamu, dari Anas bin Malik, Rasulullah meminta hijamah ketika beliau sedang berihram ala zahril qadam, di telapak kaki atas, min waja'in, yang dialaminya kana bihi. Nanti akan saya jelaskan lagi lebih detail dengan gambar-gambarnya. Hadis berikutnya, sulah Anas bin Malik anil hijamah al-muhrim. Ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min waja'in kana bi, sama, ya. Nah, kalau yang hadis berikutnya ini Rasulullah meminta hijamah min waja'in kana bi ra'sihi. Nyeri kepala, migrain, pusing, ya, cenut-cenut, beliau sedang ihram. Dan titiknya ada di Ummu Mughis. Ini ada Raja Abu Nuaim al-Isfahani. Baik, hadis berikutnya, hijamah di telapak kaki atas. Min was'in kana bihi. Was'un itu bisa bengkak, bisa nyeri pada lokal, tapi tidak di tulang maksudnya, ya. Tapi dia sampai patah atau radang inflamasi. Jadi artinya bisa dia di kulit, bisa di daging atau otot, bisa di tulang, was'un itu. Jadi luas sekali. Tetapi tidak parah-parah amat sampai ke patah tulang umpamanya, ke fraktur, tidak. Jadi kayak macam keselio, tapi keselnya juga tidak parah-parah amat, itu was'un. Hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah meminta hijamah ala wirkihi. Jadi bisa al-warik atau al-warak atau al-wirk, ya, min was'in kana bihi. Hadis berikutnya sama, min was'in. Ini riwayat An-Nasa'i dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah meminta hijamah ketika beliau sedang ihram min was'in kana bi dhahrihi. Jadi kalau umumnya dengan bahasa sekarang ini was'un bi dhahrihi au bi warikihi, di daerah panggul siatik, ya. Kalau dhahar punggung. Berarti bisa apa, ya? Bisa kecetit, bisa HNP, HNP, bisa skoliosis, ya.
itu was'un bidhahrihi. Jadi Rasulullah dihijamah di punggung karena kelainan-kelainan pada tulang punggung beliau atau pada otot di punggung, ya. Oke, berikutnya tuh Anda tampilkan sekalian dengan gambarnya, ya. Zahrul qadam min was'in kana bihi.